Halo, welcome to my channel. Bukan? Loh, bukan toh? Let's talk on FAB Cast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ngelihat Pak Dedi itu rasanya deg-degan. Karena Pak Dedi ini ya, kalem begitu. Sehat Pak Dedi? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat. Pak Dedi Prihadi SEMkom, ada salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak ya. Pak Dedi asli mana toh? Kalau asli ini saya juga kadang kalau ditanya aslinya mana? Tapi saya dulu berpikirnya Pak Dedi itu bukan orang Tegal. Saya lahir di Surabaya. Surabaya. Hanya dibesarkan di berbagai daerah lah ya. Pernah di Madura 9 tahun, Surabaya, Surabaya, 3 tahun, Madura. Cirebon 3 tahun, kemudian Jakarta hampir 9 tahun, dan terakhir itu orang tua ditugaskan di Tegal ya, sebagai anggota dewan. Ini selama 5 tahun, dan disitulah awal saya menetap di Tegal. Tapi bahasa ya, cari dari logat atau aksen tuh tidak terlihat ketika saya pertama kali ketemu. Iya. Nggak kelihatan orang Surabaya. Yang isom enggak Nggak bisa ya. Jadi bahasa ini sudah luar biasa karena Sudah biasa. di Jawa Timur, setelah Jawa Timur saya ke Cirebon ini juga ya luar biasa ya. Pertama penyesuaian dan sebagainya. Ya kadang masih medok juga pada saat saya tinggal di Cirebon itu. Tapi setelah 3 tahun pindah ke Jakarta, akhirnya lulu gue ya. Lulu gue jadi tergerus kan bahasa. Ya Pak Dedi Prihadi SEMkom, saya coba cerita sedikit tentang latar belakang. Nah, Pak Dedi ini diploma 3 dulu ya Pak ya? Iya. Di pendidikan lanjut setelah SMA itu di D3 STMIK Budi Luhur Jakarta. Betul. Ya. Ini lalu melanjutkan S1 di Fakultas Ekonomi Manajemen UPS Tegal. Iya betul. Wah, jadi kembali ke rumah. Lalu S2-nya di Udinus TI konsentrasi e-bisnis. Basicnya memang IT ya Pak ya? Iya. Jadi memang saya sejak awal sudah suka dengan IT. Saya diterima di UPS Tegal juga kan sebelumnya bukan dosen, tapi sebagai karyawan. Dan memang di karyawan itu saya membidangi bidang IT. Tapi kenapa bisa ke Tegal Pak? Karena kan Surabaya, Jakarta. Iya. Kenapa? Kalau bisa ke Tegal karena Jodoh? tugas, dan mungkin jodoh juga. Jodohnya ada di Tegal. Oh, jodohnya ada di Tegal. Ketemunya di mana ini kepo saya di Ungaran, malah bukan di Tegal, ketemunya di Ungaran. Training selama kurang lebih 9 bulan karena saya mau dikirim ke Jeddah pada saat itu. Tapi karena krisis moneter akhirnya tidak jadi rencana itu. Kemudian saya sebenarnya sebelum ke S1 manajemen saya sudah melanjutkan lagi di S1 komputer, tapi tidak selesai. Karena keburu saya diterima di UPS ini, jadi saya ambil aja lah UPS. Lalu S2-nya Udinus Semarang. Jadi kayak hidupnya seperti saya Pak, lompat sana lompat sini. Tapi dari situ kita bisa melihat banyak hal ya Pak ya, pengalaman, teman, budaya sosial gitu ya. Oke, ini dipakai Pak biar tahu gitu. Suara biar dengeran nih suara Pak Dedi. Siap. Coba tambah keren ya. Oke, Pak Dedi Prihadi SEMkom. Saat ini sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak ya. Betul. Dan menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau lebih dikenal orang-orang bilang WD3. Betul. Itu sebenarnya apa sih Pak? Jadi di sebuah perguruan tinggi ini kegiatan kemahasiswaan ini kan perlu dipantau ya, atau perlu digalakkan atau dimotivasi untuk bisa bergerak dan seterusnya. Nah, hampir di sebuah perguruan tinggi pasti ada bidang kemahasiswaan ya, terkait dengan itu. Karena kegiatannya terkait dengan kegiatan akademik, harapannya juga mahasiswa ini juga mendapatkan kegiatan non ekstrakurikuler ya. Salah satunya adalah bagaimana mahasiswa ini bisa mengembangkan diri dengan cara berorganisasi, kemudian mencoba untuk beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara penyaluran bakat, ya, penyaluran bakat dan minatnya
supaya pada saat selesai ya di sebuah perguruan tinggi, harapannya dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan selama kuliah di sebuah perguruan tinggi ini bisa menjadi pengayaan pada terjun di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi memang menaungi atau lebih tepatnya mengakomodir mahasiswa ya yang memang mereka ingin bergerak di luar akademis. Betul. Oke. Yeah. Jadi memang sebenarnya ini kesempatan yang luas bagi mahasiswa ya Pak ya, karena sudah ada istilahnya kepalanya ya WD3 bidang kemahasiswaan, dan di situ mereka bisa berkreasi ya selain di akademis begitu. Iya, seperti itu kurang lebih. Karena kalau tidak ada bidang kemahasiswaan mungkin, nah sedangkan perguruan tinggi kan kegiatannya kan banyak ya, ada 3 tridharma tadi ya, mulai pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Nah ini juga harapannya di bidang kemahasiswaan juga akan melakukan hal tersebut ya, selain proses pembelajaran ya, karena ada penelitian, harapannya mahasiswa juga ikut andil dalam sebuah proses penelitian. Bidang 3 juga? Iya ada, nanti itu seperti PKM itu, program kreativitas mahasiswa itu juga merupakan bagian dari proses awal untuk melakukan sebuah proses penelitian sebenarnya. Selain kewirausahaan ya, kita yang kita sering dengarkan kewirausahaan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan penelitian yang mungkin bisa diambil oleh sebuah mahasiswa tadi. Nah, kalau tugas tadi definisi mungkin lebih tepatnya, tugas atau fungsinya bidang mahasiswa ini terhadap mahasiswa misalnya apa Pak? Tugas ya administrasi tadi. Administrasi. Iya. Tugas fungsinya adalah memantau segala macam administrasi kegiatan kemahasiswaan. Ya, karena pada saat melakukan sebuah proses kegiatan pastinya akan membuat sebuah proposal dan sebagainya, kemudian memberikan sebuah arahan terkait dengan proposal yang diajukan. Ya. Berarti tempat konsultasi ya. Betul. Apakah hanya misalnya mereka yang organisasi atau misalnya mereka ingin curhat? Banyak hari ini lagi banyak yang curhat Pak. Ada yang curhat ke Bapak bisa? Ya sebenarnya itu juga di bidang 3 ada ya namanya advokasi ya. Tapi kan sekarang kemahasiswaan ini juga ada beberapa lembaga yang sudah membuat sebuah lembaga advokasinya juga. Ya, mungkin di BEM itu juga ada sudah kan? Ada gitu. Advokasi. Mungkin mereka ke sana dulu. Nanti pada saat ada sesuatu hal yang sampai ke bidang 3 ya mungkin ke WD3. Tapi misalnya Bapak pernah tidak mendapat curhat dari mahasiswa? Pak banyak saya mau gitu. Pak saya itu nggak punya biaya. Pak saya itu ada masalah dengan keluarga ada Pak. Biasanya curhat terkait dengan ya komunikasi dengan ya lawan jenis biasanya gitu. Betul, yang dia ada VMG ya kalau sebut virus merah jambu kita dulu. Jadi mereka ada masalah dengan ya, teman dekatnya itu. Curhat dengan Pak Dedi gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan mungkin ya kita nggak berharap ada lagi ya. Jangan ya, sampai ya sampai dengan ada lembaga lain yang ikut andil gitu ya. Ya kami juga bisa menengahi lah gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu ada tugas, fungsi. Nah selain itu ada tidak peran ke mahasiswa selain mungkin kegiatan ormawa ada tidak? Peran dari kemahasiswaan ini gitu. Kan berarti peran mahasiswa ya, yang terkait mahasiswa. dengan kegiatan kita sebenarnya ya untuk kita mencoba memotivasi supaya mereka itu ikut berpartisipasi dan ikut kreativitas yang dimunculkan. Berarti memang butuh kedekatan ya Pak. Jadi Pak Dedi harus sama-sama mendekat kepada mahasiswa ya. Iya, seharusnya seperti itu. Gitu. Oke. Kalau misalnya sampai hari ini sudah aktif beberapa kegiatan ya Pak ya di ekonomi atau kalau UKM atau apa? Kalau di Fakultas Ekonomi ini kan ada beberapa organisasi yang sudah berjalan ya. Sudah berjalan, misalnya BEM itu pasti ya, sudah BEM. kita coba bimbing dan kita motivasi untuk sebuah kegiatannya. Kemudian Hima ini ada 2 yang tahun ini ya itu sudah muncul ya, artinya sudah aktif lagi ya, yaitu Himamen, Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan Himapa Pajak. Yang sebelumnya memang vakum ya. Dan yang aktif itu adalah Himpunan Akuntansi. Himpunan Akuntansi disingkat dengan Himasi. Ya, Himasi yang sudah aktif sebelumnya. Sudah aktif gitu sebelumnya. Ya. Nah kemarin juga sudah mengajukan beberapa proposal. Ya salah satunya adalah
kegiatan sosial, misalnya berbuka puasa bersama, kemudian kegiatan-kegiatan webinar dan sebagainya. Ini hima-hima ini juga ikut aktif akhirnya. Kemudian ada ICPS, kemudian mini bank, ya, kemudian ada juga terkait dengan musik, ini juga baru aktif lagi nih. Musik apa musik. Pak biasanya nama organisasinya? Terkait dengan musik Fakultas Ekonomi. Ya. Ini juga UKM ya itu bentuknya. UKM, ya UKM. Kemudian futsal, ya. Futsal. Sebenarnya cukup banyak ya, ada futsal, ya. Ada musik, ada galeri investasi, ya. Ada mini bank ya. Jadi mereka itu adalah kreativitas mahasiswa yang ingin di luar akademik. Betul. Sudah sangat akademik. Kalau bicara masalah kegiatan sudah cukup banyak ya Pak. Tapi pernah nggak Pak terjadi gap antara WD3 dengan mahasiswa itu? Pasti ada nggak sih Pak? Kalau bisa jangan lah. Jangan ya? Ya kalau WD3 gap. Terus kalau misalnya ada penyelesaiannya gimana Pak? Ya sebenarnya sesuatu hal yang terkait dengan itu biasanya kan diawali dari miskomunikasi. Miskomunikasi. Persepsi yang tidak sama ya. Nanti mungkin ya kita pastinya akan ada sesuatu ya kita panggil lah, kita coba apa sih masalahnya dan seterusnya kita coba selesaikan. Kalau misalnya tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, ya mungkin kita lanjutkan ke tingkat yang paling tinggi, misalnya ke dekanan. Kemudian kita panggil misalnya sesuatu hal atau bagian-bagian yang berkepentingan terhadap itu, ya, untuk kita bisa selesaikan. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Semua pasti ada solusi ya. Iya. Jadi memang tidak ada yang tidak selesai. Tidak ya tadi komunikasinya harus intens. Oke, Mas sebenarnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal ini sudah cukup banyak ya tempat yang untuk menjadi wadah lebih tepatnya ya. Kegiatan UKM dan WD3 bisa menjadi tempat untuk sharing ya, kegiatan-kegiatan yang cukup banyak itu. Nah Bapak Dedi Prihadi ini juga yang menginisiasi atau seperti apa Pak? Saya kurang paham nih. Kita ada prodi baru, namanya saya sering kebalik Pak. Ini yang benar tuh bisnis digital atau digital bisnis? Sebenarnya sama saja itu. Hanya kalau digital bisnis itu kan seperti ya logat Inggris ya mungkin ya. Iya. Bisnis digital itu. Iya, Bapak sering ketukar nggak? Ya kadang. Tapi ya dua-duanya sama sih sebenarnya. Sebenarnya sama ya? Sama. Digital bisnis digital. Ya, kalau bisnis digital kan Indonesianya. Ya. Bisnis digital agak kaku ya memang ya. Tapi kalau digital bisnis ya itu kan sudah familiar karena kita juga kadang-kadang juga mendengar dari istilah-istilah asing itu ya bisnis digital. Jadi Bapak tim yang membentuk prodi ini atau seperti apa? Ya, ini memang keinginan dari yayasan ya terkait dengan nomenklatur, terkait dengan prodi bisnis digital yang membuka lebar ya sebuah perguruan tinggi untuk bisa mendirikan itu. Program studi digital, bisnis digital. Aduh, ini Fiber ini juga mungkin masih banyak yang belum tahu, tapi sekarang sudah cukup mulai mengenal ya. Jadi penyebutannya aja agak susah. Nah, prodi digital bisnis atau bisnis digital apa saja boleh ya Pak ya. Yang penting dua kata itu. Grand design-nya apa sih Pak? Grand design-nya kalau kita lihat ya dari perkembangan teknologi informasi ini kan hampir sudah mengena kepada seluruh masyarakat luas ya saat ini. Ya kalau kita sebut dengan teknologi 4.0 itu. Oh iya. Ya, ini generasi Z apa ya kalau masalah. Kalau personelnya tadi generasi Z ini kan juga sudah mungkin luar biasa ya terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hampir setiap saat kalau Anda perhatikan ya di kantin atau di tempat manapun tidak lepas dari semua perangkat headset. Apa yang dilihat sebenarnya? Coba Mas Catur pernah lihat nggak? Atau Mas Catur sendiri pada saat Mas Catur mencoba membuka headset itu kira-kira apa yang dibuka? Banyak sih Pak. Apa ya? Enggak mau lupa. Salah satunya mungkin ya WhatsApp-nya, atau mungkin banyak sih Pak. Atau Facebook-nya. Nah itulah kesempatan tempat untuk belanja Pak. Iya. Aduh saya hobi Pak. Itu emang sering nggak lepas ya, tidak lepas dari itu. Nah itu kira-kira grand design-nya karena masyarakat kita ya dengan pemanfaatan teknologi informasi ini hampir setiap saat kita harus standby ya. Harus mengaktifkan nah di perangkat tersebut ini kan ada beberapa konten yang mungkin bisa
menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan bisnis ya. Bisa jadi ini sebuah panggilan ya, karena banyaknya banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi, akhirnya Betul. sepertinya perlu. Iya. Oke, perlu. Dan Prodi ini sebenarnya sudah digagas cukup lama sebelum Sudah lama di Pak ya. Fakultas Ekonomi dan berganti dengan nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah sebenarnya para pimpinan kita di Fakultas Ekonomi ini sudah bisa memprediksi sebenarnya untuk kegiatan pengembangan prodi di masa akan datang dengan bergantinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Harapannya nanti ada satu prodi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan berbisnis. Dan ini ya kita harus bersyukur ya dengan waktu yang sangat singkat ini ternyata prodi bisnis digital yang kita usulkan ini bisa disetujui oleh LLDikti. Oke, dan kesempatannya ada. Kesempatannya. Padahal prosesnya itu ternyata tidak hanya hari ini ya. Iya. Padahal sudah direncanakan, sudah bertahun-tahun. Grand design-nya sudah ada. Sudah ada gitu. Optimis Pak? Insya Allah. Optimis ya? Harus optimis. Harus optimis. Iya. Tegal? Iya, insya Allah. Tegal, ya. Tegal dan sekitarnya. Tegal ya Karsidenan ya. Semoga ya. Jadi masyarakat mulai kita kenalkan ya dengan prodi baru ini sudah serah terima ya Pak ya, dari LLDikti bahwa kita membuka begitu. Nah mungkin ada pertanyaan begini Pak, digital bisnis kemarin ada selentingan misalnya gini, paling kalau cuman buat aplikasi mah bisa di YouTube. Nah itu gimana Pak? Yang dipelajari apa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya nggak hanya YouTube juga merupakan bagian media juga untuk bisa dikembangkan sebenarnya ya. Jadi harapannya memang salah satu adanya prodi ini memang salah satunya adalah dituntut untuk kreativitas ya, meningkatkan kreativitas. Karena dari beberapa profil lulusannya ini ya salah satunya memang kita tekankan untuk kegiatan entrepreneur, digital entrepreneur. Ya. Kemudian bisnis kreator. Bisnis kreator tadi yang terkait dengan mungkin saja ada yang membutuhkan kegiatan-kegiatan untuk promosi dan sebagainya, itu kan bisa untuk menciptakan itu ya. Tadi dengan apa kreativitasnya tadi. Dan ternyata ada ilmu spesifik ya. Iya, nanti di digital itu. Iya. Ya, nanti ada desain grafis, ada mungkin terkait dengan kegiatan pengenalan terkait dengan video dan sebagainya. Tapi kalau misalnya seperti itu, misalnya kayak ada yang lulusan SMK ya, mereka desain, bedanya apa nanti Pak? Yang dengan SMK? Misalnya kan ada yang tuh mahasiswa SMK dia jurusannya desain grafis gitu. Nah nanti penguatnya apa? Penguatannya kan dengan manajemennya nanti kan. Jadi ini berkolaborasi antara praktik ilmu dan ini ya. Manajemen dengan ilmu teknik informatika. Gitu. Oke, jadi yang dipelajari tidak semerta-merta mungkin kalau misalnya tadi desain grafis ya saja contohnya ya. Jadi saja. Ada hal-hal yang lebih luas seperti itu. Bisnis intelijen, kadang kan melihat kata bisnis bahasanya keren sekali ya. Intelijen kayak badan intelijen negara. Bisnis intelijen ya, itu terkait dengan bagaimana mempelajari para pesaingnya atau mungkin kompetitornya. Spionisme. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini dulu pernah saya pelajari juga pada saat saya kuliah di S2 itu, ada mata kuliah itu. Dan hampir semua perusahaan pasti punya kompetitor. Ada orang-orang yang akan mempelajari kompetitornya. Ya, ini juga bagian dari. Tapi boleh ya Pak ya? Ya boleh. Mempelajari kompetitor. Nah, kalau kita lihat ya dari persaingan bisnis saat ini, ya misalnya yang kecil saja restoran misalnya. Iya betul. Mungkin akan dilihat siapa kok ramai sekali ya. Oh ternyata juru masaknya. Ya bisa saja perusahaan itu akan mencoba untuk membajak juru masak tersebut mau bekerja. Ini hal yang kecil ya. Nah ini bagaimana kalau di perusahaan? Saya kira sama, itu wajar saja. Jadi memang sepertinya ini ada kejutan-kejutan nantinya ya Pak ya. Karena ya melihat peluang hari ini semua orang tuh pegang handphone ya. Iya. Pegang handphone. Siapa yang nggak pegang handphone hari ini Pak? Dan pada saat orang sudah memegang handphone, maka ada sebuah perangkat yang juga bisa dihitung terkait dengan berapa orang yang melakukan sebuah proses ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan. Itu bisa terlihat langsung ya.
Kalau dulu kan sulit untuk bisa menganalisis ya, untuk bisa menganalisis berapa pelanggan kita dan sebagainya. Iya, betul. Kalau sekarang ya saya kira memungkinkan untuk itu. Jadi nanti salah satu kompetensi lulusannya adalah satu itu tadi, analisis terkait dengan kegiatan bisnis. Jadi di sini ada digital business research ya. Ya salah satunya itu melihat ya seberapa banyak pelanggan kita atau pengguna aplikasi dan sebagainya. Oke, jadi memang kita perhatikan hari ini ya Pak ya, banyak outlet toko minimarket dan bahkan toko-toko besar itu tutup, itu bisa dipelajari ya. Ya bisa juga dengan ya. digital research tadi. Iya. Ini kan banyak sekali nih, lagi banyak booming toko-toko besar ya. Itu tutup supermarket kayak gitu. Itu bisa dipelajari dengan digital research. Bisa dipelajari untuk itu. Dan sepertinya terkait dengan riset ini kita perusahaan biasanya juga menciptakan sebuah aplikasi ya untuk mendekatkan perusahaan kepada pelanggannya. Ya, banyak hal yang kita lihat ya dari apa yang mungkin pernah tahu Icitan. Iya, minuman. Oh teh, iya, saya tahu. Ya. Tapi saya tidak suka. Itu juga merupakan bagian dari sebuah pendekatan antara perusahaan dengan pelanggan. Caranya itu misalnya? Caranya dengan ya memang kalau dulu mungkin undian kopi kapal api biasanya kalau kita dengar ya, itu kan harus ditulis dengan atau dikirimkan sebuah fotokopi KTP dan sebagainya ya, kemudian dikirimkan ke PO Box gitu ya. Kemudian nanti dari perusahaan kopi kapal itu akan mencatat atau mendata terkait dengan para pelanggannya. Nah, Icitan ini juga merupakan bagian pendekatan dengan menggunakan teknologi informasi. Mereka tidak perlu mensyaratkan fotokopi dan sebagainya kepada para pelanggannya untuk mau ngikut. Ya cukup membuka web saja. Membuka web, kemudian nanti salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mencantumkan identitas diri. Ya, dengan terus kemudian produk yang dibeli itu ditutup botol di bagian yang dibalik atasnya biasanya begitu ya. Itu ada kode. Ya, ada kode terkait dengan produk yang dientrikan atau yang dibeli ya. Itu. Dan itu ya kalau kita bicara tentang data, ya itu bisa kita manfaatkan tidak hanya kepada pelanggan saja. Ya tidak hanya kepada customer saja, tapi juga berdampak terhadap perusahaan. Karena dari tutup botol itu kita bisa tahu omset kita berapa dan di daerah mana ya yang suka dengan minuman tersebut gitu, ya. Iya. Jadi itu cukup luas lah ya. Sudah cukup paten ya biasanya. Oh berapa karena dari tutup tadi ya gitu ya. Oke, kalau profil lulusannya nanti kemana saja sih Pak? Kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu mau ngambil di bisnis digital misalnya, profilnya mau jadi apa? Kalau hampir semua profil ini bisa atau sebuah institusi ya itu bisa menerima sebenarnya. Sebenarnya bisa menerima dan dibutuhkan sebenarnya. Ya kalau terkait dengan kegiatan lulusan tadi ya harapannya memang pertama dia bisa berwirausaha sebenarnya. Bisnis. Ya bisnis. Ya dengan mengembangkan sebuah produk yang pernah. Kadang ada juga ya yang harus punya produk gitu ya. Nah sekarang ini ada juga yang nggak punya produk tapi dia bisa mengembangkan seperti dropshipper. Betul seperti itu. Jadi dia tidak punya produk tapi bisa mengembangkan. Apalagi kalau punya produk ya bisa mengembangkan terkait dengan dan bisa menjual sendiri, bisa mengembangkan sendiri, omset dimakan sendiri ya. Iya pastinya. Di bisnis digital ini ada dua keilmuan yang menjadi syarat ya berdirinya Progdi masuk ke sini. Iya. Jadi ilmu-ilmu manajemen ya dan ilmu teknik informatika. Jadi kita sudah ada beberapa dosen yang sudah siap bergabung ya. Sudah siap. Insya Allah nanti di bulan September atau penerimaan mahasiswa baru ini ini kita sudah menerima sebenarnya. Dan nanti di bulan September kita sudah bisa beroperasional. Oke, karena dosennya sudah siap. Sudah siap, fasilitasnya sudah siap. Fasilitasnya sudah siap. Sudah siap, fasilitasnya.
Ya, mungkin ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan di Fakultas Ekonomi, kemudian di universitas disediakan laboratorium. Kemudian tidak menutup kemungkinan kita juga menggunakan fasilitas di prodi teknik ya. Ya, kalau memang. Tapi di ekonomi saya kira sudah memungkinkan. Sudah memungkinkan, itu, iya. sudah ready ya Pak ya. Sudah ready. Jadi buat masyarakat atau adik-adik yang ingin kuliah terus mengambil bisnis digital atau mungkin masih ragu-ragu ya Pak ya. Memang sudah siap gitu. Memang sudah lengkap Pak ya. Kita sudah siap ya Pak ya. Ya, dosennya sudah siap. ada. Dosennya ini karena kita ada 2 bidang ilmu ya. Ya, itu terkait dengan keilmuan atau kompetensi dosen, saya kira tidak dilakukan lagi lah ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena sudah terbukti Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara umum cukup difavoritkan. Betul. Ya Pak ya. Apalagi bisnis digital ini masuk di dalamnya. Jadi nggak diragukan lagi. Oke, itu profil pendidik sudah, profil lulusan sudah. Nah, mungkin ada pesan buat mahasiswa ekonomi, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena Bapak kan di bidang kemahasiswaan, dan buat masyarakat yang mungkin atau mungkin masih ragu-ragu ya, yang ingin masuk ke digital bisnis atau bisnis digital. Ya, kalau pesan ya buat masyarakat ya, jangan ragu ya untuk bisa menyekolahkan atau menitipkan putra-putrinya terkait dengan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, khususnya di digital bisnis. Digital atau digital bisnis. Pokoknya 2 itu bisa bolak-balik nah. Jangan ragu untuk itu, karena apa? Karena masa depan itu sudah ya semuanya sudah menggunakan teknologi informasi. Betul. Ya, transformasi teknologi. Iya. Ya. Dan ini juga dicanangkan oleh pemerintah juga. Semuanya terkait dengan urusan pemerintahan ya terutama betul. Semuanya harus ditransformasi digital. Jadi semua didigitalkan. Betul. Nah, itu butuh orang ya. Tidak hanya tadi ya, mungkin di sektor swasta, di negeri pun saya kira ya pastinya lulusannya pasti akan dibutuhkan. Dan karena memang ini kesempatan ya Pak ya. Betul. Ya. Kesempatan baik lah ya. Karena hampir di semua sektor. Ya, terkait dengan perusahaan-perusahaan atau pemerintahan, saya kira pemerintahan tadi ya saya sudah sebutkan hampir semua kegiatan ya untuk melayani masyarakat ini juga sudah beralih, harus ditransformasi ke digital. Nah, pasti akan membutuhkan orang-orang atau tenaga-tenaga terkait dengan itu. Dan UPS Tegal tempatnya. Ya, betul. Oke. Untuk mahasiswa di sini Pak. Pesannya apa nih? Kalau saya sebagai wakil dekan 3 ya tetap semangat, tetap kreatif ya, dan harapannya semua kegiatan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau mungkin di universitas ya ini kalau bisa diikuti ya. Karena banyak manfaat, terutama terkait dengan perolehan hibah ya, baik itu PKM ya dengan bermacam skinnya, kemudian beasiswa tadi ya sempat ditanyakan juga ya, kalau bisa juga diikuti ya, khusus untuk yang semester sekarang semester 2 mungkin belum ya, tapi nanti di semester 3 ini sudah mulai ada beberapa beasiswa yang sudah kita atau rutinitas yang kita jalankan yaitu terkait dengan beasiswa peningkatan prestasi akademik. Tapi beasiswa pun ada ya? Ada. Ya. Jadi jangan khawatir. Apalagi ada beasiswa BI saat ini. Ya. Yang berlomba-lomba ya Pak? UPS ini dipercaya betul oleh Bank Indonesia untuk bisa merekrut mahasiswa. Dan di Fakultas Ekonomi inilah ya. Kalau kita lihat dari 50 peserta ya, yang di Fakultas Ekonomi hampir setengahnya. Iya. Dan ini kesempatan ya Pak ya. Kesempatan betul. Bahkan di Tegal ya, UPS Tegal ya yang dipercaya ya untuk di BI itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Pak Catur. Ada waktunya. Saya kalau ketemu Pak Dedi itu pertama kali itu, waduh, kalem ya, sejuk itu ngelihatnya, karena sejuk ngelihatnya itu tenang gitu ya. Semoga Pak Dedi sehat selalu, selalu dalam kondisi bahagia ya Pak ya. Oke, terima kasih Fiber yang ada di rumah, FEB Lover.
perbincangan santai kita ya pada hari ini. Semoga kita sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Atur. Terima kasih Pak Dedi.